Tuhan tidak dapat berdusta. Ya, hanya kita gini aja, udah relax saja. Jangan mengukur hadirat Tuhan dari apa yang kita rasa-rasa atau berdasarkan keadaan kita. Wah, kita lagi gini nih, Tuhan menyertai. Wah, kita lagi gini nih, wah Tuhan meninggalkan. Enggak. Ya kita lihat lagi ya, lanjutkan lagi cerita tentang Yusuf. Ya kita tinggalkan waktu yang lalu. Bagaimana Yusuf ini luar biasa ya, bahwa dia tanpa salah terakhir tuh masuk penjara. Nah, jadi dia menghadapi istri Potifar murka karena Yusuf tidak mau tidur sama dia, ya, dan mengacungkan bukti fitnah. Pakaian Yusuf yang dia pegang, Yusuf lari, nggak pakai jubahnya, tapi dia pegang, dijadiin bukti. Wah, yang Yusuf itu mengalami kejadian kondisi dari dikhianati kakaknya, dijual kepada orang Ismail, jadi budak beneran di pasar, dibeli sama Potifar, udah enakan dikit, dimasalahin lagi, tapi tadi sumur kering, diangkat, udah lumayan. Sekarang difitnah dengan keji. Biasanya Pak, orang tuh kalau udah gitu umumnya apa? Pahit hati, kecewa, trauma dong ya. Ya, kenang-kenangan menyakitkan saat saudaranya melempar dia di dalam sumur. Ya, terus sekarang sekali lagi dilemparkan ke dalam penjara. Ya, didakwa dengan keji tanpa kesempatan untuk keluar saudara ini. Ya, tapi dia tidak pahit hati. Dia tidak pahit hati, Yusuf ini tidak pahit hati. Dia berharap, percaya dan mengetahui bahwa keberhasilannya terlindungi, tercover oleh hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Kita tuh dalam hadirat Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus di dalam kita. Kita di dalam Yesus tidak pernah ditinggalkan. Ya. Jadi ini bukan pemikiran orang normal nih memang. Oh, itu mah khayal, Pak. Itu mah halu. Itu mah seringkali saya dengar gitu ya. Dihina-hina seperti itu, biarin aja. Hinaan dia nggak membuat Yesus pergi kok. Yesus malu, aduh malu ah. Sekarang tinggal sama si Melki dihina. Enggak. Tuhan Yesus masih bilang, tuh anak gua tuh pinter. Sama-sama katakan, saya anak Tuhan. Tuhan lihat saya pinter. Teguh berdiri, yakin. Amin. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Oh, itu satu pernyataan yang luar biasa. Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus kepala sehat, tubuh sehat. Wah, luar biasa. Ya, oh Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Ya sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya di kayu salib. Yang mensuplai, yang menyediakan makanan, minuman saudara, semua berkat, semua aspek dalam kehidupan saudara dan saya. Sekaligus roti hidup yang turun dari surga buat kita, yang kita dengar firman-Nya hari ini, yang kita dengar dan kita mau makan firman-Nya, kita mau nikmati firman-Nya hari ini, yang sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Amin, saudara. Saudara menerima semua janji, semua berkat yang lalu. Di bagian yang pertama kita sudah dengar
Bahwa Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai saya. Sebut nama saudara. Tuhan menyertai Melkisedek dan tidak pernah meninggalkan Melkisedek. Tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Tuhan di pihak Melkisedek, bukan melawan Melkisedek. Amin. Tuhan katakan, saudara sampaikan, katakan dengan kata-kata saudara sendiri. Saudara orang-orang yang good success. Sukses Yesus. Keberhasilan Yesus. Keberhasilan jenis Yesus. Keberhasilan hasil yang seperti Yesus dapatkan. Pak, jangan nyaman-nyaman sama Tuhan Yesus. Kita satu dengan Tuhan Yesus. Yesus kepala, kita tubuh. Siapa yang layak? Kita sudah dengar ya di waktu lalu. Cuma-cuma. Siapa yang layak? Kita terima cuma-cuma. Yesus. Siapa yang menerima? Cuma-cuma. Gratis. Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Tentu saja iblis. Ya. Jadi kita terus percaya ya bahwa kita ada di dalam perjanjian, di bawah ikatan perjanjian atau covenant yang sama sekali berbeda dengan perjanjian lama, saudara. Ya, saudara perhatikan ya, di dalam perjanjian lama Tuhan itu meninggalkan orang-orang Israel atau bahkan umat Tuhan kalau mereka gagal atau tidak taat sempurna. Khususnya apalagi kalau mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan sebenarnya. Ya, ceritanya selalu begitu. Ya, banyak kali Tuhan meninggalkan akhirnya. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala misalnya. Ya, namun di perjanjian yang baru, New Covenant, ikatan perjanjian baru. Sama-sama katakan ikatan perjanjian baru. Kontrak baru. Akad baru. Ya, perjanjian seperti pernikahan kan akad nikah. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Ada ikatan. Ya, kita sudah dengar di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak pernah melupakan kau. Never leave you, meninggalkan kau. Nor forsake you, atau membiarkan kau, atau mencampakkan kau. Ume, tidak akan pernah. Sama-sama katakan, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Sekali lagi, tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Dan Tuhan tidak akan pernah berdusta. Mustahil Tuhan berdusta. Ya, jadi kenapa? Kalau saudara ditanya kenapa bisa begitu, Pak? Kan saya orang nggak layak. Nah, saudara qualified. Karena gini, karena semua penghukuman telah ditimpakan kepada Yesus. Semua penghukuman, kutuk semua ditimpakan kepada Yesus dan ditinggalkan di kayu salib. Hanya itu aja. Ayat-ayat yang kita mau baca dalam tayangan kali ini adalah Matius 27 ayat 46, sudah boleh lihat ya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Ya, sebentar nanti kita akan lihat ya bagaimana sekarang kita memiliki hadirat Tuhan yang menyertai, yang berkesinambungan sampai kekal, yang konstan sampai kekal. Ya, karena apa? Karena terjadinya pertukaran ilahi. Tadi saya katakan apa? Karena karya Yesus. Karena darah anak domba Allah. Karena dosa kita sudah dihapus, kita dibenarkan sepenuhnya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara lihat ya, supaya saudara yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita, kita baca ayatnya. Ya, jadi jangan sampai kita itu terombang-ambing. Apalagi mendengar konspirasi jahat dari si iblis melalui mafia-mafia agama yang mau memanipulasi atau turun-temurun kepercayaan yang sudah termanipulasi. Ya, wah, Tuhan meninggalkan. Tuh di Alkitab bilang itu, di perjanjian lama. Covenant lama, ikatan yang lama, yang baru
Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kau. Yang baru Pak, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi. Saya hidup di dalam covenant, ikatan perjanjian yang baru. Katakan begitu saudara. Dispensasi waktu anugerah kasih karunia. Kan bisa Pak? Ya bisa kalau saudara mau. Mencampur lagi ikatan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Otomatis efektif kembali ke dalam ikatan perjanjian lama. Kok bisa gitu Pak? Kenapa nggak dicegah? Dicegah, karena itu dikasih firman Tuhan. Tapi Tuhan, Yesus, gentleman, tidak memaksa. Dia menunggu. Sama-sama katakan, menunggu. Menunggu apa Pak? Menunggu saudara dan saya berdiri teguh. 100% teguh di bawah kasih karunia yang radikal. Tidak mau lagi diombang-ambingkan. Teguh. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3. Jam 3 Yesus disalib dari jam 9 sampai jam 3. Nah, sekarang menjelang jam 3. Ya, sudah 6 jam tergantung. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat ya, pertukaran di kayu salib. Karena dosa saudara dan saya. Yesus yang tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, telah dijadikan dosa karena dosa-dosa dan saya. Tergantung di kayu salib. Tuhan Bapa melihat dosa dan memalingkan mukanya. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan Yesus nggak pernah memanggil Bapaknya itu dengan Allahku, Allahku sebelumnya. Dia selalu mengatakan Bapakku, Abah, Bapa. Tapi ketika dia menjadi dosa karena dosa kita, tergantung 6 jam di kayu salib. Ditimpakan semua murka, semua kutuk, semua penyakit, semua wabah, semua kecelakaan, semua tragedi, semua kerusakan yang harusnya ditimpakan kepada saudara saya, ditimpakan, diserap semua dosa-dosa dari ujung ke ujung kepada Yesus. Dan Allah, Bapaknya harus memalingkan muka dan harus memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya sekarang menerima pertukaran itu. Sehingga saudara dan saya sekarang dapat berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau selalu memberkati engkau? Mengapa engkau selalu mengasihi aku? Mengapa engkau selalu memelukku? Mengapa engkau selalu tidak pernah meninggalkan aku? Tidak pernah melupakan aku? Tidak pernah menyampaikan aku walaupun sedetik? Tidak akan pernah. Amin. Ya, jadi ketika bahkan kita melakukan yang benar, dia tetap bersama dengan kita. Bahkan ketika kita gagal, dia tetap bersama dengan kita. Sebab apa? Sebab sekali lagi apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus itu korban bakaran. Tadi kan, selama jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Itu murka Allah ditimpakan semua kepada dia. Nah, inilah warisan kita di dalam Yesus. Ya, sekali lagi saya mau bacakan dengan sukacita Ibrani 13 ayat 5 bagian B dan ditambah dengan ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan katakan? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ume, tidak akan tuh ume. Ya, saya suka mendengar mengatakannya double negatif. Tidak akan pernah, mungkin sekali-kali. Dan aku tidak akan pernah mungkin, ya sekali-kali tidak akan ya meninggalkan engkau. 6, sebab itu aku yakin. Nah ini saudara, ini yang saudara dan saya harus sama-sama katakan. Saya yakin, sama-sama katakan. Saya yakin, teguh. Jadi bagian kita apa? Terima. Terus apa? Ya berdiri teguh. Berdiri di apa Pak? Berdiri di posisi. Posisinya di mana Pak? Posisinya bersama Yesus. Di mana Pak? Di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau ditarik-tarik, diturunin, mau nggak? Nggak mau. Itu aja. Tidak, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai aku, Immanuel. Oh, nggak bisa. Kalau kamu gagal, kamu ditinggalin. Tidak. Amin.
Yakin kita dapat berkata. Nah, sama-sama katakan nama saya. Ayo baca. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kembali lagi pertanyaan retoris. Sama kan dengan jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Sama. Tuhan adalah penolongku di pihak kita. Aku tidak akan takut. Takut sama apa? Sama wabah? Sama COVID? Sekarang orang bahkan takut sama vaksin, sama takut. Krisis ekonomi, krisis global. Di Amerika kerusuhan menjelang pengangkatan Joe Biden. Semua dunia ketakutan. Saudara ikut takut? Takut, Pak. Antikris merajalela, konspirasi, begini, begitu, begini, begitu. Kenapa saudara fokus ke antikris? Kenapa nggak fokus ke Kristus, Christ? Memang kalau fokus ke Kristus, ke Yesus, kenapa Pak? Yesus penolongmu. Dan saudara harus dengan yakin katakan, aku tidak takut. Kenapa Pak kan kita nggak takut? Kita kan di bumi, Yesus di surga. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah melupakan saudara. Kenapa Pak? Nanti bisa dikasih tanda loh. Dikasih 666 loh. Dikasih chips loh. Dikasih begini, dikasih begitu. Kita sudah diberi tanda nama Yesus di dahi kita. Nama Bapa kita di dahi kita. Artinya apa Pak? Artinya kita milik Yesus. Sama-sama katakan saya milik Yesus. Kalau milik Yesus kenapa? Ya yang punya akan berjuang buat kita. Perperangan milikku, kata Tuhan. The battle is mine. The battle is the Lord. Peperangan milik kita. Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Ya tapi Pak, kalau pemerintah, kita ikuti pemerintah. Karena raja segala raja di atas pemerintah adalah Yesus. Tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan. Pak, kalau lalim, jangan takut. Tuhan jagai. Udah ribuan tahun iblis berusaha, atau iblis antikris ini berusaha membunuh Kristus atau Mesias. Dan ya tidak pernah berhasil sampai hari ini. Yesus sudah di surga, apalagi? Kristus ada di dalam diri kita. Mereka mau berusaha terus menentangnya. Bukan saya bilang silahkan, tidak akan berhasil. Jangan memberikan bobot kuasa, power kepada dia. Apalagi dengan kita harus turun dari ketinggian kasih karunia selevel masuk ring dengan dia. Ngapain? Ya Pak bisa menang Pak. Ya menang sih menang, tapi dia bisa cakar kita. Buat apa? Toh yang berperang adalah Tuhan. Mana ayatnya Pak? Allah akan menaruh musuh-musuhmu di bawah kakimu. Kita jalan aja, injak mulut musuh. Benar Pak, aman Pak. Ya baca lagi. Ya Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah pertanyaan retoris. Muncul lagi. Pertanyaan apa Pak? Itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Atau pertanyaan yang jawabannya sudah di dalam pertanyaan itu sendiri. Apa tuh Pak? Ya siapa yang bisa lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Siapa yang bisa lawan saya? Virus yang punya nama? Virus apa? COVID-19. Segala yang ada nama, Yesus di atasnya. Dia nama di atas segala nama. Maut ada nama. Krisis ekonomi aja ada nama. Tuh krisis namanya. Kita Christ is in us. Saudara paham? Dia mengatasi semua masalah kita. Kesuksesannya mengatasi semua masalah kita. Keberhasilannya mengatasi semua masalah kita. Amin. Amin, amin ya. Jadi tidak akan pernah itu ya. Waktu kita di atas, dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita di bawah, waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita melakukan yang benar, waktu kita melakukan gagal, Yesus masih bersama-sama dengan kita. Katakan, amin. Ya. Bahasa amplified-nya bagus nih ya. I will not, saya tidak akan in any way fail, dengan cara apapun mengecewakan
Anda, atau give you up ya, atau mengecewakan Anda dengan cara apapun. Nor termasuk leave atau melepaskan atau meninggalkan engkau, leave you tanpa support ya, without support dikatakan, tanpa dukungan. Gak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Nah, dikatakan I will not, I will not, I will not. Saya tidak akan, I will not, I will not, I will not. 3 kali. Ya, in any degree leave you helpless. Dalam tingkat manapun membiarkan engkau tidak berdaya. Benar Pak, saya nggak berdaya lagi Pak. Semua udah menentang saya, termasuk dokter, termasuk semua obat-obatan, nggak ada yang mempan lagi Pak. Tetap Tuhan katakan, I will not, I will not, I will not leave you without support. Saya tidak akan meninggalkan kau tanpa support daripadaku. Ya, atau helpless ya, dengan tidak berdaya, nggak mungkin ditinggalkan. Atau nor forsake you, tidak akan mungkin dilupakan. And nor let you down, atau membuat engkau kecewa. Bahkan kecewa aja enggak di dalam bahasa Amplified. Relax katanya, my hold on you. Relax, aku memegang engkau. Relax. Ya, seperti orang mungkin sedang mau tenggelam, dia air udah tenggelam Pak, air udah sampai leher, saya udah nggak bisa berenang, saya udah lelah, saya udah capek. Ya, nggak usah berontak dong kalau gitu. Relax. Ya, seorang penolong kalau orang tenggelam. Kalau yang hebat, dia tunggu orang sampai lemes dulu. Kalau dia masih ngamuk, nanti dia yang ditendang ikut tenggelam berdua. Ya, Tuhan Yesus kan enggak, ya enggak makanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tidak akan melepaskan saudara. Tidak akan melupakan saudara, dia pasti, ya assured not, pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagus ya dalam bahasa Amplified kalau sudah bisa bahasa Inggris. Wow, ya. Saya bergairah, kita bersuka cita, jaminan Tuhan kita pegang. Sama-sama katakan saya pegang, amin. Ya, continue berkesinambungan, hadirat Tuhan menyertai kita. Continue berkesinambungan, hadirat Tuhan menyertai saya, katakan. Tuhan tidak dapat berdusta. Ya, hanya kita gini aja, udah relax saja. Jangan mengukur hadirat Tuhan dari apa yang kita rasa-rasa atau berdasarkan keadaan kita. Wah, kita lagi gini nih. Tuhan menyertai, wah kita lagi gini nih, wah Tuhan meninggalkan. Enggak, ya kita lihat lagi ya, lanjutkan lagi cerita tentang Yusuf. Ya kita tinggalkan waktu yang lalu. Bagaimana Yusuf ini luar biasa ya, bahwa dia tanpa salah terakhir tuh masuk penjara. Jadi dia menghadapi istri Potifar murka, karena Yusuf tidak mau tidur sama dia. Ya, dan mengacungkan bukti fitnah. Pakaian Yusuf yang dia pegang, Yusuf lari, nggak pakai jubahnya, tapi dia pegang, dijadiin bukti. Wah, yang Yusuf itu mengalami kejadian kondisi dari dikhianati kakaknya, dijual kepada orang Ismail, jadi budak beneran di pasar, dibeli sama Potifar. Udah enakan dikit, dimasalahin lagi. Tapi tadi sumur kering, diangkat, udah lumayan. Sekarang difitnah dengan keji. Biasanya Pak, orang tuh kalau udah gitu umumnya apa? Pahit hati, kecewa, trauma dong ya. Ya, kenang-kenangan menyakitkan saat saudaranya melempar dia di dalam sumur. Ya, terus sekarang sekali lagi dilemparkan ke dalam penjara. Ya, didakwa dengan keji tanpa kesempatan untuk keluar saudara ini. Ya, tapi dia tidak pahit hati. Dia tidak pahit hati, Yusuf ini tidak pahit hati. Dia berharap, percaya dan mengetahui bahwa keberhasilannya terlindungi, tercover oleh hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Kita tuh dalam hadirat Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus di dalam kita. Kita di dalam Yesus tidak pernah ditinggalkan. Ya. Jadi ini bukan pemikiran orang normal nih memang. Oh, itu mah khayal Pak. Itu mah halu. Itu mah seringkali saya dengar gitu ya. Dihina-hina seperti itu, biarin aja. Hinaan dia nggak membuat Yesus pergi kok. Yesus malu, aduh malu ah. Sekarang tinggal saksi Melki dihina. Enggak.
Tuhan Yesus masih bilang, tuh anak gua tuh pinter. Sama-sama katakan, saya anak Tuhan. Tuhan lihat saya pinter. Teguh berdiri, yakin. Amin. Ya, jadi apakah Tuhan melepaskan Yusuf? Tidak. Tuhan tidak lakukan. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Tuhan lakukan lagi dan lagi dan lagi kepada Yusuf. Apa Pak? Kita baca ya. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf lagi. Sebenarnya bukan lagi ya, terus sebenarnya ya. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Melimpahkan favor-nya. Unmerited favor. Favor-nya terus berlimpah malahan. Tapi masuk penjara Pak. Penjara nggak mungkin bisa keluar tuh. Tawanan bukan tawanan politik lagi tuh. Tawanan mau memperkosa pejabat istana Firaun. Waduh, nol kemungkinan mau keluar ya. Nol kalau secara manusia. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di penjara Tuhan menyertai Yusuf tuh lagi dan lagi sukses baik. Terus ayat 22. Sebab itu kepada kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada dalam penjara itu kepada Yusuf. Semua tahanan dipercayakan kepada Yusuf, suruh urus. Hebat ya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Jadi dia jadi kepala penjara malahan. Kepala penjara di mana Pak? Tidur aja beres. Kenapa? Tuhan menyertai lagi dan lagi. Tuhan menyertai Yusuf. Ia sukses baik, berhasil dan beruntung. Di mana? Di liang tutupan. Tetap nggak enak Pak. Nggak enak, tenang aja. Tuhan menyertai, tidak pernah meninggalkan. Never leave you, nor forsake you. Tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah mencampakkan. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Tuhan di pihak Melki, bukan melawan Melki. Pasti menang, pasti menang. Lebih daripada pemenang. Dalam segala hal. Amin. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Bos dia sekarang, bos penjara. Bos penjara. Ya, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ini Yesus lakukan lagi, ya, dan Yesus telah lakukan sekarang buat kita. Di kayu salib, hadirat Tuhan menerus-menerus. Ya, jadi implikasinya apa? Kita mendapat kemurahan. Segala yang dikerjakan oleh kita seperti Yusuf tadi apa dikatakan? Berhasil. Dan kita pasti mengalami peningkatan atau promosi jauh melebihi imajinasi kita. Ya, jadi kita menerima kemurahan, apa yang segala kita kerjakan selalu berhasil, dan bukan hanya berhasil, kita mendapatkan promosi di luar imajinasi kita. Ya, jadi pola konsisten ini terjadi dan terjadi lagi. Sama-sama katakan, terjadi dan terjadi lagi. Kenapa? Kata kuncinya, Tuhan menyertai Melkisedek. Tuhan mengatakan nama saudara. Ya, seperti bola karet itu masuk ke air, mau ditekan, mumbul lagi. Mau ditekan di sini lebih dalam, mumbul lagi. Kenapa? Tuhan menyertai. Ya, pasti mumbul ke puncak. Sama-sama katakan, pasti mumbul ke puncak. Jadi jangan putus asa dengan kondisi Anda sekarang. Pasti. Ya, tapi kok nggak cepet-cepet Pak? Tenang aja. Cuma masalah waktu. Ya masalah waktu Pak, nanti keburu tua, nanti keburu begini. Jangan takut, dimudahkan lagi, dijagai, dipelihara. Banyak kisahnya ya. Ya padahal kalau orang umum menghadapi kayak Yusuf ini, kepahitan lah, marah lah sama Tuhan. Ini mana Tuhan? Mana nih Tuhan? Mana nih Tuhan? Ya masa dia membawa saya sejauh ini, tapi sekarang ditinggalkan. Saya membiarkan saya. Saya buktinya sekarang dia liang tutupan, di penjara. Gimana keadilannya? Kenapa Tuhan nggak bela saya? Matiin itu Potifar, bininya istrinya Potifar dengan tuduhan palsu. Kalau kata orang Sunda bilang pundung. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah katanya kita. Nah, bukan begitu ya. Di titik terendah. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan titik-titik terendah daripada Yusuf. Jangan menyerah. Ini belum berakhir. Sama-sama katakan, ini belum berakhir. Kondisi saudara sekarang dan saya, ini belum berakhir. Ya. Ini jauh, ini janji Tuhan bagi kita.
ya, lihat ya, Yusuf memiliki rekam jejak Tuhan nih. Ini saudara bisa bayangkan seperti inilah rekam jejak saudara nantinya. Bahkan jauh, karena kita punya Yesus. Ya, Yusuf punya Yesus, iya. Yesus belum mati di kayu salib, belum bangkit. Ya, tapi di perjanjian lama aja Yusuf memiliki rekam jejak Tuhan. Pertama, ya kalau dia tidak dihianati, ya dia nggak jadi budak. Kalau dia nggak jadi budak, dia nggak jadi budak di rumah Firaun, Potifar. Kalau dia nggak di rumah Potifar, dia tidak masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak menafsirkan mimpi ada pegawainya Firaun. Kalau dia nggak menafsirkan mimpi mereka, ia tidak menjadi perdana menteri. Rekam jejak Tuhan kelihatan. Dari liang tutup, dari sumur kosong di bawah paling dasar. Pak, bukan 0 lagi Pak, minus Pak, jauh lagi. Ya si sumur itu. Sampai menjadi penguasa tertinggi pada waktu itu. Di bawah Firaun. Firaun nggak ngapa-ngapain tapi ya. Jadi sama-sama katakan. Ya, titik terendah itu adalah landasan peluncuran untuk promosi terbesar Tuhan dalam hidup kita. Jadi titik terendah dalam kehidupan kita itu landasan peluncuran ya. Kalau pesawat mau itu ada landasan peluncuran promosi terbesar dalam hidup kita oleh Tuhan. Amin. Coba buktikan ya, Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Ya, jadi Yusuf sudah mengartikan mimpi Firaun nih. Ya, lembu gemuk, lembu kurus, 7 tahun ya. Kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Saudara baca aja. Ya, saya lompat aja ketika Firaun yang berbicara. Semua ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dunia boleh melihat roh hikmat dan wahyu dalam diri saudara dan saya. 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Nggak lebih rendah kuasanya daripada Firaun. Seluruh rakyatnya harus taat kepada Yusuf sekarang. Seluruh istananya semuanya dalam kuasa Yusuf. Cuma bedanya dia duduk di tahta aja, Yusuf nggak masalah. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, Yusuf diberikan ada wilayah kuasa. Yusuf diberikan ada kekuasaan, power dari Kristus. Destined to reign. Ditakdirkan untuk berkuasa. Ketika apa-apa, kita yang melimpah. Menerima kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan unmerited favor. Kemurahan kebaikan Tuhan yang tidak kita layak. Dan anugerah kebenaran. Kebenaran yang adalah hadiah. Kesuksesan yang adalah hadiah. Keberhasilan Yesus yang adalah hadiah. Dikatakan gini 41 bagian B, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah sama-sama katakan promosi yang Tuhan berikan bagi orang yang Tuhan sertai. Dan saudara disertai oleh Tuhan. Jadi jelas Tuhan mengubah, merestorasi saat-saat tergelap kita menjadi saat-saat terbaik. Seperti kan di Tuhan Yesus disalib, saat-saat yang tergelap, gelap, gulita menjadi saat-saat yang terbaik. Kemudian ya terang. Ya sudah itu hidup kita. Ya dari sumur sampai istana. Sama-sama katakan dari sumur ke istana. Dari sumur ke istana. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan yang sama menyertai Yusuf sekarang menyertai saudara dan saya. Tidak mungkin gagal. Sama-sama katakan tidak mungkin gagal. Mari kita berdoa. Bapak, kami tidak mungkin gagal karena Tuhan yang menyertai Yusuf yang melakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi mujizat penyertaan Tuhan, yaitu sukses, keberhasilan, yang ajaib, yang mujizat, sehingga semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang gak percaya boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui Yusuf atau melalui kami sekarang di dalam Yesus.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukurinya bahwa tidak akan pernah mungkin sekarang ini Tuhan meninggalkan kami. Tidak akan pernah mungkin Tuhan melupakan kami. Tidak akan pernah mungkin Tuhan mencampakkan kami. Karena itu kami berkata, kami yakin Tuhan. Kami menerima semua. Saudara yang belum menerima Yesus, terima sekarang. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menghapus dosa saya. Dan sekarang saya dibenarkan. Katakan, saya dibenarkan sepenuhnya. Saya adalah anakmu, Engkau adalah Bapa saya. Amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekarang disertai oleh Tuhan, tidak pernah meninggalkan saudara selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Saudara dan saya pasti sukses, pasti berhasil. Dan saudara yang sakit, saudara yang mengalami masalah apapun, persoalan apapun, saudara, Tuhan menyertai saudara semua. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai saya, penyakit saya sembuh. Tuhan menyertai saya, masalah keuangan saya pulih, beres, direstorasi. Tuhan menyertai saya, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak dipulihkan dengan begitu indah, begitu mulia. Terima kasih Bapak. Terobosan terjadi, breakthrough terjadi, mujizat terjadi. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan di pihak kami, bukan melawan kami. Musuh-musuh yang dipermalukan, musuh-musuh yang sudah dikalahkan. Kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. So be it. Tuhan Yesus memberkati.